Karena apa? Dalam kaidah itu fikih disebutkan al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah yang sifatnya sosial itu lebih utama ketimbang ibadah yang sifatnya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua DKM beserta jajaran pengurus, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam ini masih dapat menjalankan ibadah sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan sejak pagi hingga malam ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita. Ada sepasang suami istri, kakek nenek. Jadi kakek nenek ini tinggal di sebuah rumah. Rumahnya itu banyak tikus. Tikusnya sering mencuri makanannya, nyolong. Biasa kan sini banyak tikus Pak ya? Banyak. Suatu hari ya mas sekalian, ketika kakek nenek ini pulang ke rumah dari pasar gitu, kemudian si tikus mengintip. Di bawah bungkusan kan ada ayam, ada roti, ada keju, macam-macam lah yang dibeli oleh kakek nenek itu. Kata tikusnya, wah nanti malam kita sikat nih gitu. Tibalah saatnya mata si tikus itu melihat sebuah bingkisan yang besar, bungkusan besar. Pas dibuka oleh si kakek, ternyata perangkap tikus. Kata tikusnya, waduh, ini ngapain si kakek beli perangkap tikus? Ini pasti niatnya mau menangkap aku, ingin membunuh aku. Maka karena dia khawatir jemaah sekalian, dia mengadu kepada seekor ayam. Di situ ada ayam, nenek itu punya ayam gitu. Wahai ayam, tolong aku. Tuan kita, si kakek, membeli perangkap tikus. Tolong aku, pasti aku akan ditangkap gini. Gimana ini caranya ini? Tapi si ayam berkata, loh itu kan perangkap tikus, bukan perangkap ayam. Itu nggak bahaya bagiku. Silakan pikirkan sendiri. Aku nggak bahaya. Sedih si tikus kan. Akhirnya dia menemui kambing. Si kakek itu punya kambing. Wahai kambing, tuan kita si kakek membeli perangkap tikus. Dia pasti mau menangkap aku. Tolong aku. Tapi jawaban kambing pun sama. Itu kan perangkap tikus, bukan perangkap kambing. Sedih lagi dia. Menemui sapi. Wahai sapi, tuan kita si kakek membeli perangkap tikus. Tolong aku. Tapi jawabannya pun sama. Tidak mau menolong si tikus. Sedih si tikus. Dia keluar rumah. Di tengah jalan ketemu dengan ular. Ular, tolong aku. Tuanku si kakek membeli perangkap tikus. Tapi si ular pun tidak mau menolong. Nah, singkat cerita jemaah sekalian, malam hari kakek dan nenek itu mendengar keributan di dapur. Gubrak, gubrak, gubrak gitu. Kata si kakek, wah nek, ini tikusnya ketangkap ini. Maka keduanya keluar melihat menuju dapur. Tapi yang dilihat ternyata bukan tikus, tapi ular yang ketangkap. Buntutnya terjepit oleh perangkap tikus. Ngamuk-ngamuk ularnya. Dan tanpa disengaja akhirnya ular itu mematok si nenek. Neneknya pingsan kena racun. Akhirnya si kakek membunuh ular itu. Kemudian si nenek dibawa ke dukun ya. Enggak zaman dulu nih dukun mainnya nih. Bukan dokter. Dibawa ke dukun. Kata dukun, waduh ini keracunan ular. Obatnya adalah hati ayam. Maka si kakek pulang ke rumah, ada ayam dipotong oleh dia, diambil hatinya, dikasih ke nenek, tapi enggak sembuh juga.
Makin parah, makin membiru badannya. Dibawa lagi ke dukun yang lain. Kata dukun yang lain, wah ini udah parah, ini harus dikasih hati kambing. Akhirnya si kakek pulang ke rumah, dipotong kambingnya, diambil hatinya, dikasih, tapi nggak selamat juga. Si nenek meninggal. Meninggal, datanglah tetangga pada takziah, tahlilan 3 hari, 7 hari. Ini harus dikasih makan ini. Gimana ini? Akhirnya sapinya dipotong, dimasak untuk memberi makan kepada orang yang tahlilan itu. Tikus jemaah sekalian dari jauh melihat, ya Allah, beberapa hari yang lalu aku ini dalam keadaan bahaya, ingin ditangkap oleh si kakek, tapi aku lihat sekarang ayamnya mati, dipotong, kambingnya juga mati, dipotong, sapinya dipotong, ularnya pun mati. Tikus dari kejauhan, malah dia yang tadinya dalam keadaan bahaya malah justru masih hidup. Nah, jemaah sekalian, ini hanya ilustrasi aja ya, nggak cerita betulan ini. Ini sebuah ilustrasi bahwa kita hidup dalam masyarakat itu jangan sampai ada tetangga, sahabat, apalagi saudara minta tolong kepada kita dan kita sebenarnya mampu membantunya, tapi kita enggan membantunya, nggak mau. Ini bahaya jemaah sekalian. Kenapa? Karena bisa jadi suatu hari kita akan mengalami musibah yang lebih dahsyat dari orang yang minta tolong. Jadi dalam kehidupan masyarakat itu harus saling tolong menolong semampu kita. Jangan cuek dengan kesulitan orang lain. Ketika kita cuek dengan kesulitan orang lain, ini hukum alam. Pasti kita akan mengalami kesulitan yang lebih parah dari orang itu. Ya, makanya kan kata Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan berada dalam naungan seorang hamba, akan membantu seorang hamba selama hamba itu mau membantu sesamanya. Dan inilah jemaah sekalian, di dalam agama itu ada 2 kategori ibadah. Ada 2 kategori ibadah dalam agama. Yang pertama dinamakan dengan ibadah yang sifatnya qasirah. Ibadah qasirah adalah ibadah yang sifatnya personal, yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja. Salat, kita sekarang salat nih, salat Isya, salat tarawih, itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kita kan menggapai ridha Allah kan? Puasa, itu manfaatnya hanya untuk pelakunya. Pergi haji, umroh, baca Quran, itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya qasirah. Bagus, dan itu harus kita lakukan. Tapi jangan lupa, di dalam agama juga ada ibadah yang sifatnya muta'addiyah. Kalau tadi qasirah, sekarang muta'addiyah, yang sifatnya sosial. Apa contohnya? Infak, sedekah, zakat, membantu orang, menjaga lingkungan, ngasih makan tumbuhan, ngasih binatang, burung, kucing, makhluk. Itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya muta'addiyah. Ini penting dalam Islam. Jangan kita kesampingkan. Jadi jangan ada orang sholatnya masya Allah, sholat tarawihnya nggak pernah, pokoknya pol. Puasanya juga begitu. Puasa sunnahnya dia lakukan. Tahajudnya 11 rakaat, duhanya 12 rakaat, baca Qurannya sehari 1 juz. Tapi ketika melihat tetangganya kesulitan, dia cuek. Ini tidak diharapkan dalam agama. Karena apa? Dalam kaidah fikih disebutkan al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah yang sifatnya sosial itu lebih utama ketimbang ibadah yang sifatnya pribadi. Jadi kalau ada seorang yang setiap tahun umroh, setahun mungkin bisa 2 kali umroh gitu kan. Berikutnya ketika dia ingin umroh, punya uang untuk umroh, kemudian dilihat saudaranya kesulitan, butuh uang, maka dalam fikih, dalam agama, dia membantu saudaranya itu lebih afdol ketimbang dia pergi umroh. Itu. Seorang dokter, ya, seorang dokter nih misalnya, dia sedang operasi pasiennya. Operasi misalnya jam 11 siang. Operasi besar, selesainya itu jam 5. Dokter itu sholat zuhurnya di mana? Kapan itu?
Mulai operasi jam 11, selesai jam 5 sore. Sholat zuhurnya di mana itu dokter? Nah, di dalam kasus ini agama membolehkan si dokter mengqadha sholat zuhurnya di waktu asar. Kenapa? Karena dalam agama menolong jiwa orang itu lebih afdol ketimbang dia beribadah sholat zuhur pada Allah. Ya kalau dia lagi operasi, lagi belek, belum dijahit, dia sholat dulu, ya matilah. Nah itu dalam agama jemaah sekalian, ya. Bapak nih, ya kalau mau puasa, buka puasa, atau lagi di luar Ramadan lah, udah jam 12 siang, udah mau zuhur, lapar banget, makanan sudah tersedia di meja. Pas bapak mau duduk, azan, mana yang lebih utama, makan dulu atau sholat dulu? Makan. Dalam agama, makan dulu. Jadi dalam beberapa kasus Allah mengalah. Jangan sholat dulu, lagi sholat kerucuk laparan kan? Yang ingetnya ayam goreng gitu. Nah itu, jadi Allah itu lebih mengalah. Memberi makan kepada keluarga itu ibadah yang sifatnya muta'addiyah ketimbang dia harus sholat dulu. Ya, jadi umat Islam saat ini, khususnya mungkin Ramadan, kebanyakan itu hanya fokus kepada ibadah yang sifatnya qasirah. Baca Qurannya Masya Allah, berjus-jus setiap hari, mengajar hatam. Tapi melihat fakir miskin dia cuek, zakat fitrah tidak ditunaikan, zakat mal apalagi. Ini hati-hati jemaah sekalian, ya, kita di bulan Ramadan biasanya orang itu kalau zakat fitrah kita sudah tahu, sudah bisa lah. Cuman 3,5 liter apa 45.000, 50.000, nggak sulit lah zakat fitrah itu. Dan zakat fitrah itu wajib untuk semua orang, baik dia besar, kecil, laki, perempuan, ganteng, jelek, hitam, putih, tetap dia bayar zakat fitrah. Mau baik, mau miskin, tetap bayar zakat fitrah. Orang miskin wajib nggak zakat fitrah? Wajib, tetap. Selama dia masih ada sisa makanan untuk besok, dia wajib zakat fitrah. Kecuali fakir. Kalau fakir itu udah nggak tahu mau makan apa dia, mau tinggal di mana dia. Fakir itu lebih dahsyat dari miskin. Justru dia mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat. Tapi ketika dia mendapatkan zakat, dia dapat zakat misalnya 100 liter, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia sudah dianggap mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Pagi-pagi Idul Fitri 1 Syawal, ada yang melahirkan ibu-ibu, maka orang bayi yang baru lahir wajib dibayarkan zakat fitrah oleh orang tuanya. Nah ini sifatnya sosial. Ini harus panitia Ramadan harus benar-benar ya kontribusi distribusi zakat fitrah harus diperhatikan betul. Jangan sampai di tanggal 1 Syawal itu ada umat Islam di lingkungan ini yang nggak bisa makan. Zakat fitrah itu tujuannya untuk apa? Agar di hari raya tidak ada umat Islam yang tidak bisa makan, harus bisa makan dia. Kalau ada dalam satu kompleks ini ada orang yang tidak bisa makan, maka seluruh warga kompleks ini berdosa. Ini panitia Ramadan diperhatikan. Kalau warga sini mah nggak ada yang fakir miskin lah ya. Jadi begitu jemaah sekalian, zakat itu juga fitrah. Kalau zakat mal ini juga harus kita perhatikan. Bapak Ibu punya rezeki dari Allah. Kan ini ciri orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan atau mengeluarkan hartanya dari harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi yang kita keluarkan itu adalah harta yang dari Allah juga kan gitu, ya kan? Nah, zakat mal ini zakat yang biasanya orang Islam itu mengeluarkannya di setiap Ramadan, walaupun nggak harus Ramadan sebenarnya. Yang penting sudah mencapai nisab. Nisab itu batas zakat. Kalau zakat mal itu minimal punya uang 84 sampai 85 gram emas. 85 gram emas lah gampangnya. Sekarang emas harganya berapa, Pak? Juta lebih ya, 1 juta lah ya. Berarti kalau Bapak punya uang 85 juta, itu sudah wajib zakat mal, nisabnya. Dan dia sudah haul, tersimpan selama 1 tahun. Bapak Ramadan tahun lalu punya tabungan sebesar 100 juta. Tahun lalu nih, Ramadan tahun lalu punya tabungan sebesar 100 juta. Ramadan sekarang uangnya masih 100 juta, tetap nggak kepake gitu, maka uang 100 juta dikeluarkan 2,5%. Sudah wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5 juta, dikeluarkan itu, karena itu bukan uang kita
Jadi dan zakat ini jangan sampai misalnya kita mengeluarkan zakat, kemudian uang, apalagi bos-bos nih ya, yang punya perusahaan, yang punya kantor, jangan sampai uang zakat kita itu digunakan sebagai bonus THR orang pegawai kita, nggak boleh ini. Kita punya perusahaan, wah ini saya harus mengeluarkan zakat sebesar misalnya 20 juta, zakatnya ya 20 juta. Mumpung nih, akhirnya dia bagi-bagikan tuh pada karyawannya. Ini bonus ya THR. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu uang dia. Uang dari mustahik itu, orang fakir miskin. Jadi nggak bisa uang THR itu diambil dari uang zakat. Karena uang zakat itu bukan uang kita. Memang uang fakir miskin, yang 8 astaf itu, orang yang punya hutang, mu'alaf ya. Nah, jadi jamaah sekalian, saya lagi di Ramadan ini puasa kita ini itu melatih kita untuk banyak melakukan ibadah yang sifatnya muta'addiyah. Minimal kita belajar bagaimana merasakan agar kita mau melakukan ibadah yang sifatnya muta'addiyah. Kita lapar, haus, itu sebenarnya melatih kita untuk empati kepada fakir miskin. Jadi sehingga ketika kita melihat fakir miskin, kita tergerak hati kita untuk melakukan ibadah yang sifatnya muta'addiyah. Kan bahaya Pak, Bapak sholat, kita sudah sholat, baca Quran, tapi dicap oleh agama sebagai pendusta agama. Kenapa kita dicap sebagai pendusta agama? Karena kita melihat anak yatim, kita hardik, melihat orang miskin, kita cuek. Itu ciri pendusta agama ya. Nah, jemaah sekalian, ini masih ada waktu ya, kira-kira mungkin belasan hari. Mari kita gunakan Ramadan ini untuk melatih kita memperbanyak ibadah yang sifatnya muta'addiyah. Ibadah qasirnya tetap lakukan, sholatnya, puasanya, ya, kemudian tadarusnya lakukan, tapi ibadah yang muta'addiyah harus kita juga lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga jemaah sekalian Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan pada kita, sehingga kita dapat maksimal mengisi sisa Ramadan ini dengan ibadah yang sempurna. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.